Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifai Rahman. Tujuan dibuatnya video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Internet of Things. Oke, di tugas kali ini tujuannya yaitu mempresentasikan hasil rangkuman dari PPT yang telah dibagikan dengan bentuk PPT lagi. Oke. Pembahasan untuk video yang ini yaitu pemrograman dan perangkat lunak IoT. Nah, sebagai orientasinya, IoT itu sifatnya dia unik. Jadi, kita akan menganalisis struktur ekosistemnya, lapisan sistem operasi, komparasi bahasa pemrograman, dan integrasi platform cloud untuk solusi cerdasnya. Oke, kita masuk ke pengantar pemrograman IoT. Ada 3 poin yang dipaparkan di sini. Jadi, eh, tidak ada satu bahasa pemrograman atau satu OS yang bisa mencakupi semua lapisan. Jadi semua bergantung pada spesifikasi perangkat keras dan kebutuhan daya. Eh, di sini ada sifatnya polyglot IoT, di mana keanekaragaman tipe perangkat keras yang terhubung menuntut integrasi bahasa pemrograman yang sangat bervariasi dalam satu ekosistem terpadu. Kombinasi platformnya di mana mampu menghubungkan Arduino, C++, Raspberry Pi, atau Python, atau JS, dan gateway skala industri yang umumnya ditunjang oleh Java atau Node.js. Optimasi SP32, di mana mikrokontroler berdaya rendah dengan batasan sumber daya RAM 520 KB dan flash 4 MB dioptimalkan untuk konsumsi daya minimal 160 mA saat aktif. Ada 3 lapisan utama ekosistem IoT. Ada edge device, ada gateway, ada cloud structure. Nah, karakteristik dari edge device ini eh, mampu berinteraksi langsung dengan fisik dunia nyata. Eh, Sumber daya sangat terbatas. RAM-nya itu berkisar antara 2 atau sampai 8 KB hingga 520 KB. Oke, jadi device ini dia masuknya ke sensor atau aktuator. Di sini bisa dilihat dari kapasitas sumber daya tadi sudah disebutkan. Bahasa pemrograman dipakai itu ya C atau C++. Terus ada micro Python. Oke. Peran dan karakteristik utama itu ya tadi, karena dia sensor dan aktuator berarti untuk mengumpulkan data sensor ya secara real time. Terus operasi daya rendahnya itu ya 160 mA dan respon instan. Lalu ada gateway, agregasi data. Dia ini maksudnya ke lapisan menengah, ya karakteristiknya itu sebagai jembatan penengah antara ratusan edge device dengan cloud. Menggunakan perangkat dengan RAM menengah yaitu 2-4 GB seperti Raspberry Pi atau Enterprise Gateway. Fokus pengalamannya ya untuk agresi data, pemrosesan bisa memotong beban transmisi data ke cloud ya mungkin hingga sampai 40%. Arsitektur keamanan terus menggunakan multi protokol. Bahasa pemrograman dipakai tadi ya Node.js, Java, Python. Tadi ya peran dan fungsi utama itu persisaan data, agregasi, multi protokolnya, routing awan, penyaringan beban, transmisi sampai 40%.
Terus ada cloud infrastructure. Cloud infrastructure ini dia masuknya ke lapisan atas. Em, Dia ini merupakan pusat pemrosesan merupakan pusat pemrosesan skala besar dengan kapasitas RAM ya sekitar 16 GB lah sampai ya kayaknya tak terbatas untuk mengolah data hingga skala petabyte. Bahasa pengalaman yang dipakai ya Java, Python, Node.js. Ini tadi peran dan karakteristik utamanya ya analitik skala petabyte, kecerdasan buatan, visualisasi data kompleks dengan Apache, Spark, dan Hadoop. Oke. Nah, ini karakteristik dari pemrosesan lapisan nih. Device tadi ya sudah jelasin sebelumnya. Nah, fokus utamanya pada optimasi memori hingga 60% dan efisiensi konsumsi daya. Embedded C dan Assemble diandalkan untuk berinteraksi perangkat keras latensi rendah. Nah, gateway itu meningkatkan keandalan dengan arsitektur non-blocking on-off seperti Node.js yang efisien mengelola ribuan koneksi konkuren dan protokol multi-koneksi. Konsisten mendominasi pengolahan paralel berkecepatan tinggi, menyediakan engine analisis prediktif interaktif yang 100 kali lebih cepat dibanding MapReduce tradisional. Nah, tantangan yang dihadapi Internet of Things ya, hambatannya ada beberapa tuh kayak efisiensi daya, mengoptimalkan fungsi depth sleep pada baterai 3,7 volt agar bertahan berbulan-bulan. Nah, ini termasuk tantangan nih. Terus ada keterbatasan memori nih, mengembangkan aplikasi yang harus muat di dalam RAM sekecil 64 kilobyte sampai 520 kilobyte. Karena IoT memiliki keterbatasan memori. Ya, RAM yang dipakai ya tadi sudah ada dijelasin 64 kilobyte sampai 520 kilobyte untuk eh, lapisan untuk lapisan bawahnya atau arsitektur servernya. Terus kanan sistem nih, ini juga masuk ke tantangan IoT, di mana integrasi enkripsi TLS atau SSL di gateway tanpa memicu degradasi latensi data. Terus ada konektivitas, memakai protokol ultra ramah, bandwidth MQTT atau COAP guna menoleransi kegagalan jaringan. Peran vital sistem operasi IoT. Nah, ada optimalisasi hardware dan manajemen data dan protokol. Di mana optimalisasi hardware ini agar bisa mengelola siklus instruksi CPU dan efisiensi memori yang sangat sempit pada mikroprosesor 8 bit hingga 32 bit. Mengintegrasikan sensor terhubung dengan konsumsi daya minimal melalui mode hemat energi teratur. Lalu manajemen data dan protokol, di mana menyediakan API terstandarisasi untuk memfilter data sensor di FC, memotong beban pengiriman data ke gateway hingga 40%, mengatur stack protokol jaringan, enam low pan, RPL, COAP, MQTT dengan overfit transmisi seminimal mungkin. Nah, sistem operasi ringan nih yang ada di IoT ada beberapa kayak Riot OS, Sontiki OS, dan Mbit OS. Riot OS ini memiliki latensi respon kurang dari 100 milisekund. Dia hanya membutuhkan RAM minimal 2 kilobyte dan ROM-nya 10 kilobyte. Ya, sangat cocok untuk MCU 8 sampai 30 GB. Terus Contiki OS, dia ini memakai mode prototype untuk efisiensi memori ekstrim dan didukung simulator Choki. Simulator Choja. Oke, ada Mbed OS. Didesain untuk resisten 32 bit untuk ARM Cortex M dengan kebutuhan RAM minimal 8 KB.
Jadi memiliki enkripsi natif, TLS, dan DTLS yang aman. Nah, cocok nih kalau yang memperhatikan segi keamanannya bisa pakai MPTOX. Oke, Linux pada lapisan gateway IoT. Ada kelebihan dan ekstensinya dan ada keterbatasannya. Ya, kelebihannya didukung komunitasnya banyak, ya, kompatibel dengan lebih dari 95% arsitektur prosesor gateway. Terus ada ekosistem matang, pembuatan image system, sistem yang sangat granular melalui Yocto Project dan Bullroot. Kekuatannya multitasking, jadi multitasking yang dapat menangani beban kerja paralel, database lokal dan visualisasi GUI terintegrasi. Terus ada keterbatasannya nih, bukan cuma ada kelebihannya untuk Linux pada lapisan GTOIT, di mana ada footprint besar, memerlukan RAM minimal 4 MB dan penyimpanan flash 8 MB. Daya tinggi di mana mengonsumsi energi 2-3 kali lipat dibanding RTOS konvensional. Eh, Walaupun dia memiliki kekuatan multitasking, penanganan beban kerja paralel, database lokal, dan institusi GUI terintegrasi, dia tidak dapat real time. Makanya tidak cocok untuk kontrol perangkat fisik ultra kritis karena latensi lebih dari 1 milisekund. Ini ada cloud edge solution-nya. Jadi ini integrasi cloud komersialnya di mana ada 4, ada AWS IoT, Microsoft Azure, Google Cloud IoT, dan IBM Watson. Lanjut aja deh. Ini ada komparasi solusi Cloud IoT-nya. Ini masih membahas AWS IoT, Azure IoT Hub, Google Cloud IoT, dan IBM Watson. Next aja. Dan ini grafik dari efisiensi penggunaan memorinya terhadap bahasa-bahasa yang dipakai ini. Dan yang paling bagus efisiensinya ya dipimpin oleh Steve MBC. Oke, ini referensi dari gambar yang dipakai. Oke, thank you. Eh, Pembahasan selanjutnya di next video.